Allah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ya Allah, sumber segala berkat, pengampunan dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharuilah kembali hidup kami sebagai anak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui dosa-dosa kami. Kiranya Engkau mengampuni kesalahan kami, yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak dan pantas di hadapan-Mu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Bapa yang baik, kami datang dan kami mohon terang Roh Kudus-Mu. Kami undang Engkau untuk masuk ke dalam hidup dan lubuk hati kami saat ini. Hanya Engkau ya Bapa, melalui kehadiran Allah Roh Kudus, yang sanggup menyelamatkan kami dari kesulitan dan penderitaan kami. Hanya Engkau yang sanggup mengubah semua itu menjadi sukacita. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk menjadi kesaksian-Mu dan memuliakan nama-Mu. Ini kami Bapa, satu pujian kehadirat-Mu. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Mulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa
dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Bapa yang Maha Kasih, tidak ada satupun di dunia ini yang tidak mungkin bagimu. Jikalau anak-Mu sanggup mengubah air menjadi anggur, membangkitkan Lazarus dari kematiannya, maka saat ini juga anak-Mu sanggup memulihkan keadaan kami menjadi kemenangan indah pada waktunya. Hanya satu ya Bapa kami minta, kami menjadi pewarta firman dan kehidupan, dan naikkanlah doa-doa permohonan maupun doa-doa penyerahan kepadanya, yang disertai doa-doa penyembahan dengan segenap hati. Kuasa kasih-Mu dari setiap doa-doa kami akan bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Agungkanlah nama Tuhan, muliakanlah Yesus, dan sembahlah Allah Roh Kudus. Aku memuji kebesaran-Mu. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Aku memuji kebesaran-Mu, Juru Selamat penebusku. Aku memuji kebesaran-Mu, Juru Selamat penebusku. Ambillah ku ingat akan kasih-Nya, hingga menyuruh anaknya mati. Rela disalib bagi manusia, apa sambutanku kecuali. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji kebesaran-Mu, Juru Selamat penebusku. 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 Juru Selamat penebusku. Juru Selamat penebusku. Juru Selamat penebusku.
selamat menebusku, Juru selamat menebusku. Terima kasih Bapa atas lawatan-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk jamahan-Mu. Kami sungguh merasakan kasih-Mu dan damai sukacita. Ini kami Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa bagi setiap wujud-wujud doa permohonan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk komunitas kami. Beri kami kerendahan hati dalam melayani Engkau. Jauhkan kami dari kesombongan rohani, khususnya dalam pelayanan kami. Sehingga kami tidak menjadi sama dengan orang Farisi dan orang Yahudi, ya Tuhan. Beri kami kesatuan hati dalam melayani Engkau. Mampukan kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi setiap orang di sekeliling kami, tanpa kami memilih-milih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga bagi acara kursus katekis Gembala Baik yang berlangsung di Bandung dari tanggal 11 sampai 17. Kiranya Bapa, Engkau lancarkan segala acara ini dari persiapan sampai acara sampai beres. Dan kursus ini membawa berkat bagi semua peserta yang mengikutinya. Terima kasih ya Bapa, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami pun berdoa bagi cucu saya Mia yang saat ini masih suka panas badannya. Tuhan, jamahlah dia, sembuhkanlah dia. Terima kasih Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, hamba juga berdoa bagi mama dan adik hamba yang dalam perjalanan saat ini. Bapak, sertai mereka, biar dapat pergi dan pulang dalam pelindungan-Mu. Biar mereka dapat merasakan sukacita dalam perjalanan mereka. Terima kasih ya Bapak, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saya juga mau bersyukur kepadamu atas rahmat kesembuhan Jason dan Mami.
Terima kasih ya Tuhan. Kami Kabulkanlah mohon, doa kami ya kabulkan Tuhan. doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi suaminya Jigyo. Kiranya Bapa, Engkau yang Maha Tahu segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya ya Bapa. Biarlah segala obat-obat yang diminum menyembuhkan dia ya Bapa. Pulihkan tubuhnya ya Bapa sehingga dia dapat beraktivitas seperti semula lagi. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, berikanlah pertolongan dan jalan keluar bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Jamalah dan sembuhkanlah mereka yang sedang sakit secara khusus untuk Suster Emma, untuk Bapak Sugiono, untuk Ibu Sugiono, untuk Ibu Lani, juga untuk suaminya Cikyok, serta hamba-hambamu yang lain. Serta terimalah semua orang yang telah meninggal dunia, secara khusus untuk Ibu Shirley, untuk Bapak Widyoko, serta hamba-hambamu yang lain. Terimalah dia dalam kedamaian abadi di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang makasih, kami pun mengucap syukur atas semua yang Kau berikan dalam penyelenggaraanmu, dalam pengobatan Elni dari sakit selulitisnya. Elni sudah mulai membaik. Tuhan, sempurnakanlah kesembuhannya. Juga Engkau tahu apa yang menjadi harapan dan doa bagi kami semua, bagi yang ada di list doa syafaat, juga bagi yang didoakan di grup sel Bunda Maria 7 Dukaan, juga di tim doa distrik Bandung. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi harapan bagi kami semua untuk kesembuhan mereka, untuk apa yang mereka harapkan, juga pertolongan bagi semua dengan permasalahan dan harapan kami semua masing-masing. Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi kerinduan kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang makasih, kami pun berdoa bagi Eni yang mengalami ditipu, mengalami kerugian yang sangat banyak. Dan juga dengan perkawinannya, dan juga dengan luka-luka bagi keluarga anak-anaknya dan anaknya. Tuhan, berikanlah kemampuan Eni untuk mengampuni siapapun yang melukai hatinya, juga bagi anak dan keluarga anak-anaknya. Tuhan, bebaskanlah keluarga-keluarga ini dari semua kuasa yang bukan dari Engkau, dari luka-luka batin mereka, trauma-trauma mereka, dan angkatlah akar kepahitan mereka. Terima kasih Bapa, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi seorang Bapa, karena papanya Vivin yang berusia 84 tahun, yang hari ini memberikan dirinya untuk dibaptis. Kiranya Bapa, Engkau lawat dia, Kau berikan sukacita selalu di masa tuanya. Kau berikan dia kebahagiaan, hidup bersama seluruh keluarganya. Sukacita mengalir di dalam kehidupannya di masa tuanya. Terima kasih ya Bapa, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang makasih, berikanlah sakramen baptis pada Mia. Masukkanlah Mia dalam keluarga kerajaan Allah. Biar kuasa Tuhan saja yang bekerja dalam penyelenggaraannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, itulah wujud doa permohonan kami
yang kami panjatkan kehadirat-Mu, baik yang terucapkan maupun yang belum terucapkan. Kami juga bersyukur Bapa atas bakat dan talenta yang Engkau berikan kepada kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur atas kehadiran hamba-Mu, Bapak Remi di tengah-tengah kami, yang akan membagikan buah rohani dan penyegaran kehidupan rohani kami, khususnya menjadi pekat terhadap buah-buah roh. Semoga kami semakin berkembang dalam iman, harapan, dan kasih kepadamu, dan kepada sesama dimanapun kami berada. Anugerahkanlah Bapa rahmat kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan sukacita untuk hamba-Mu Bapak Remi beserta keluarganya. Semoga dimanapun Bapak Remi berada senantiasa menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kabar sukacita sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Silakan Remi. Ya, terima kasih. Udah jadi waktu 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Tante Oli udah kontak 2 minggu kalau nggak salah ya. Kontak saya untuk bantu untuk hari ini mengisi dari segi psikologisnya ya, dari segi psikologis. Apa yang bisa kita kita mencoba manfaatkan waktu selama 1 jam ini untuk membahas satu hal yang akan membantu kita mengembangkan diri secara spiritual. Ya. Tema yang dipilih Tante Oli nggak menyebutkan tema apa ya. Terus saya coba pikir, kemarin saya juga diskusi sama Diki tentang apa yang kira-kira kita bisa manfaatkan selama 1 jam ini. Kalau dari segi psikologis, kepekaan terhadap buah-buah roh itu bisa jelas ya. Tapi saya tidak akan membahas tentang dari segi spiritualnya, dari segi buah-buah Roh Kudus, dari segi Roh Kudus. Saya rasa itu sudah banyak yang membahas itu dan itu bukan bagian dari ekspertis atau keahlian saya. Nah, saya mau membahasnya mengajak teman-teman untuk melihat dari segi psikologisnya. Bagaimana kita mengenal diri ya, pengenalan diri, terus bagaimana kita bisa melatih diri, bagaimana kita bisa lebih menyadari hadirnya buah-buah roh itu di dalam diri kita. Ya. Terus kalau kita bertanya tentang satu hal, kalau kita bisa sadar tentang buah-buah roh itu dari mana? Satu hal yang kita bisa lihat adalah dari dalam ya, dari dalam. Makanya itu hari ini saya mau memilih tema tentang kemarin di grup itu tentang menjadi peka terhadap buah-buah roh. Tapi menjadi pekanya bagaimana? Kita akan melihatnya dari segi psikologisnya. Ya. Saya sudah siapkan PowerPoint presentasi. Kita akan membahas dengan mengikuti PowerPoint ini ya. Judulnya adalah mendengarkan hati. Ya. Hati itu suatu bahasa yang biasa kita pakai ya. Kalau di Katolik itu kan kayak kita berdoa dari hati. Terus buah-buah Roh Kudus kita bisa rasakan juga di hati. Terus ada banyak hal kita mengacu kepada hati. Ya. Tapi sebenarnya kalau dari segi psikologis, hati itu sebenarnya dari mana? Ada di mana gitu. Sebenarnya proses mendengarkan hati itu seperti apa? Apakah mendengarkan hati itu mirip dengan kayak kita mendengarkan suara seperti dari luar? Apakah mendengarkan hati itu terjadi ketika kita tutup mata? Apakah mendengarkan hati? Sebenarnya mendengarkan hati itu seperti apa? Nah, kalau di PRH, kebetulan saya kan
mengolah diri secara psikologis itu banyak di PRH. Dan metodenya saya banyak menggunakan metode PRH juga. Jadi saya akan mengacu ke sana. Jadi sebenarnya mendengarkan hati itu seperti apa? Itu yang akan kita lihat lebih detail. Ini sepertinya seperti sebuah hal yang sederhana ya. Tapi menurut saya sebenarnya ini adalah bagian penting dari pertumbuh kembangan secara spiritual kalau kita benar-benar mau mengembangkan apa yang kita dengarkan di hati ya. Jadi lebih rincinya adalah kita akan coba latihan hari ini, sebuah latihan, atau paling nggak teman-teman bisa dapat inspirasi lah ya untuk bisa melatih diri untuk mendengarkan apa yang terasa hidup di dalam. Ya. Karena hati itu kan ada dalam diri kita dan bukan di luar. Ya, jadi ada 3 bagian, ada 3 hal. Yang pertama, saya akan mengenalkan ada yang namanya sensibilitas. Ya, di dalam diri kita ada yang namanya sensibilitas. Nah, mendengarkan hati itu bisa dilakukan ketika kita peka terhadap sensibilitas kita. Terus nanti di bagian berikutnya tentang mendengarkan sensibilitas itu seperti apa. Ya, nah, kita mulai dari yang pertama langsung aja. Sensibilitas. Ya. Jadi sensibilitas itu saya akan berusaha untuk menyederhanakan ini sesederhana mungkin ya, sesederhana mungkin. Jadi kalau nanti sampai terasa kompleks atau susah untuk dipahamin, tolong langsung potong aja ya, tolong langsung potong terus. Jadi saya bisa cari istilah-istilah lain atau cara lain untuk bisa menyederhanakan ini. Jadi sensibilitas itu di dalam diri manusia itu sederhananya seperti ini, ada 2 bagiannya. Dengan adanya sensibilitas di dalam diri kita, membuat kita jadi bisa melihat, mendengar, mencium, meraba, dan mengecap dunia luar. Jadi dengan adanya sensibilitas dalam diri kita, kita bisa sadar akan dunia luar kita lewat 5 indera, mencium, meraba, mengecap, mendengar, dan melihat. Jadi sensibilitas itu pada dasarnya kalau di ilmu biologi ya, itu ada di sistem saraf, ada di neuron-neuron. Jadi penginderaan kita menangkap misalnya mata ya. Mata melihat warna dan bentuk di luar dan terus disampaikan oleh sistem saraf yaitu sensibilitas ke otak ya. Terus udah gitu jadi kita bisa melihat luar. Nah, sensibilitas juga selain bisa melihat di luar, dengan adanya sensibilitas dalam diri kita bisa merasakan adanya dunia di dalam diri. Ada yang orang bilang namanya dunia batin, ada yang bilang ada yang namanya dunia kedalaman jiwa atau roh, macam-macam orang bisa menyebutnya gimana. Tapi secara umum itu seperti kayak ada 2 bagian. Kita bisa melihat di luar dan kita bisa melihat di dalam diri. Itu secara sederhana sensibilitas dalam diri manusia itu seperti itu. Kalau tadi tujuannya aja untuk mendengarkan hati, berarti bagaimana kita bisa menggunakan sensibilitas untuk bisa merasakan apa yang ada di dalam diri ya. Karena hati itu bukan ada di luar, tapi hati itu ada di dalam. Bagaimana kita bisa menggunakan sensibilitas untuk merasakan apa yang ada di dalam diri. Jadi saya akan menggunakan diagram. Ya, dari diagram ini mungkin teman-teman akan terbantu ya. Diagram ini pun sangat membantu saya untuk bisa memahami secara sederhana sebenarnya sisi psikologis manusia itu seperti apa. Ya. Kalau saya menggambarkan manusia seperti ini diagram ya, yang hijau, yang warna hijau di luar. Kalau saya bisa kasih, nah ini ya. Nah, yang warna hijau ini di luar ini, ya, ini adalah tubuh. Di diagram ini adalah tubuh ya, tubuh manusia. Kalau ini adalah tubuh manusia, berarti kita bisa merasakan, kita bisa melihat ada 2 bagian, yaitu yang putih ini di luar adalah dunia di luar diri kita, dan yang pink ini, yang warna pink atau merah muda ini adalah apa yang ada di dalam diri kita. Ya. Ya, jadi ini tubuh. Nah, di dalam tubuh ini
ada yang disebut yang namanya aku. Aku itu adalah sebenarnya pikirannya. Jadi pikiran-pikiran kita itu ada di tengah-tengah sensibilitas. Nah, ini aku. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah yang namanya sensibilitas ya. Seperti tadi ya, yang dijelaskan waktu awal. Dengan adanya sensibilitas ini, ya, sensibilitas, kita bisa merasakan apa yang ada di dalam dan kita bisa merasakan apa yang ada di luar. Ya, bisa bayangin pikiran itu adalah di sini, ya. Melalui sensibilitas kita bisa melihat apa yang ada di luar, dan melalui sensibilitas kita bisa merasakan apa yang ada di dalam. Itu secara sederhananya seperti itu, ya. Nah, terus selain di dalam diri kita ada apa? Ada daerah yang terdalam. Jadi kita bisa merasakan ada sesuatu yang mudah kita rasakan, tapi ada juga yang sesuatu yang lebih dalam. Lebih dalam itu kalau misalkan artinya di sensibilitas kita tuh kita bisa merasakan ada sesuatu ketika kita lebih fokus, lebih konsentrasi. Ya, misalnya pada waktu lagi meditasi, kita fokus dan konsentrasi, kita lebih mudah merasakan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau di daerah yang lebih luar itu, ada terdalam dan luar itu, kita nggak perlu fokus juga, misalnya kalau lagi ngobrol sama orang lain, atau lagi kerja, atau lagi nonton, ya kadang-kadang kita mudah sekali untuk bisa merasakan apa yang terasa di sensibilitas. Ketika kita nggak fokus juga, itu bisa kerasa. Nah, di dalam diri ada yang namanya, kalau ini disebut hakikat diri ya. Jadi hakikat diri itu adalah bagian di dalam diri kita, ya, yang kerasa di dalam dan kerasa positif ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang positif, itu bisa kerasa muncul, itu disebutnya hakikat diri. Jadi melalui sensibilitas kita bisa merasakan apa yang ada di dalam diri. Ya. Terus di dalam diri juga ada yang namanya hati nurani. Waktu dulu saya udah pernah membahas lebih banyak ya tentang hakikat diri itu apa, tentang hati nurani terdalam itu apa. Kalau misalkan ada yang mau coba ingat-ingat lagi dulu hati nurani terdalam itu seperti apa, hakikat diri itu apa, bisa dibuka lagi video yang di YouTube channel yang di Doa Syafaat, teman-teman bisa coba dicari. Nanti di situ ada penjelasannya. Nah, hari ini benar-benar saya mau fokus untuk ke sensibilitas. Ya. Bagaimana si sensibilitas di dalam diagram ini kita rasakan dan kita latih untuk bisa merasakan khususnya dunia dari dalam diri itu seperti apa. Ya. Kita bisa merasakan seperti itu. Nah, dengan adanya sensibilitas, ada ribuan atau jutaan ya, kalau menurut saya, ada jutaan pengalaman yang menyangkut sensibilitas. Kalau ngomong tentang sensibilitas, kalau kita bicara tentang sensibilitas, contoh ya, ini contoh. Ini, dengan adanya sensibilitas, kita bisa merasakan ada rasa tenang sewaktu melihat matahari terbenam. Perasaan tenang ini kita rasakan di sensibilitas, matahari terbenam itu adalah sesuatu yang kita lihat di luar. Ya, melalui apa yang kita lihat di luar, secara otomatis atau secara langsung bisa merasakan ada sebuah ketenangan. Ya, ini kalau saya sendiri ya, merasakan ketenangan di dalam diri. Nah, rasa tenang itu adalah apa yang dirasakan di sensibilitas. Ya. Jadi apa yang ada di sensibilitas ini bisa muncul, terbangkitkan ketika melihat matahari terbenam. Terus waktu-waktu juga saya pernah merasa khawatir waktu mendengar berita buruk, macam-macam berita buruk ya, sakit lah, terus tentang ada yang kecelakaan, terus ada yang menderita, terus teman juga ada yang terus secara finansial juga kesulitan. Ada banyak berita buruk yang bisa didengarkan, itu di luar, di dalam diri langsung muncul merasa kekhawatiran. Tapi nggak cuma hanya khawatir aja, bisa juga kerasa ada keyakinan untuk menghadapinya. Jadi apa yang muncul di dalam sensibilitas itu bisa banyak. Nggak cuma satu, kayak tadi ada rasa tenang aja, tapi bisa banyak. Dalam hal ini contohnya khawatir sama ada suatu rasa yakin. Terus
Bisa juga ada rasa kecewa. Itu pernah saya rasakan juga. Di sensibilitas muncul sebuah rasa kecewa sewaktu dia itu, maksudnya ada seseorang yang nggak mengerti bahwa melayani itu penting buat saya gitu ya. Melayani itu penting buat saya, dan karena dia nggak ngerti, jadi akhirnya ada tindakan dia yang membuat saya merasa kesulitan untuk bisa melayani. Jadinya itu kerasa kekecewaan itu ya. Jadi kekecewaan itu, apa yang kita rasakan di sensibilitas bisa berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap saya. Terus bisa juga merasakan cinta ya. Sewaktu kecewa, meskipun kecewa tapi terus nggak marah, tapi terus nggak terus jadi memusuhi dia, tapi terus jadi nggak terus jatuh ke dalam suatu rasa guilt, rasa bersalah atau rasa kecewa yang dalam, tapi karena ada rasa cinta ini jadi bisa menenangkan. Jadi seolah-olah seperti kayak ada air yang membanjur gitu ya, kayak. Nah, ini uniknya sensibilitas itu, kita bisa merasakannya secara personal ya. Jadi cinta itu kalau saya bisa merasakan seperti kehangatan, terus ada juga bisa dirasakan seperti kayak ada kesegaran, kayak air yang tadi ya, ketika air yang kalau kita mandi ya, kalau kita dibanjur air itu bisa kerasa kayak ada kesegaran seperti itu. Mungkin ada orang lain yang bisa merasakan hal yang lain. Saya pernah dengar teman saya sharing, dia merasakan cinta itu seperti kayak sumber cahaya, yang itu dia merasakan ada satu kekuatan dan ketegaran ketika merasakan cinta itu di dalam. Dan ada pengalaman-pengalaman lainnya ya. Mungkin ketika teman-teman semua mendengarkan penjelasan saya atau mendengarkan contoh-contoh, secara otomatis di dalam diri teman-teman juga muncul ada pengalaman-pengalaman lain yang berhubungan dengan sensibilitas ya. Dengan sensibilitas. Nah, hari ini saya akan banyak menggunakan metode yang namanya sharing ya, metode yang namanya sharing. Jadi nanti kita akan coba membahas tentang sensibilitas, tentang ada beberapa fenomena yang bisa dirasakan di sensibilitas, dan terus nanti saya akan bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya. Nanti coba dilihat. Nah, terus nanti ketika nanti kembali ke kelompok besar, tolong di-sharingkan apa yang terasa muncul ya sebagai pengalaman pribadi. Apa sih sebenarnya yang pengalaman saya yang pernah saya alami. Nah, cuman saya perlu kasih catatan. Karena karena ini direkam dan ada di YouTube, jadi nanti pada waktu lagi sharing, tolong dipilih. Jangan yang terlalu personal. Kalau misalkan itu mau men-sharingkan sesuatu yang personal, tolong namanya dikasih nickname. Misalnya, saya pernah berhubungan dengan seorang yang namanya AR misalnya ya, dengan AR. Dengan dia saya bisa merasakan apa gitu ya. Nah, itu tolong dikasih nickname. Jadi karena kalau enggak ini bisa ditonton sama siapapun juga ya. Dan kalau itu memang personal, sebaiknya itu tidak di-sharingkan, atau kalau mau di-sharingkan dengan nickname. Ataupun kalau nanti ada pertanyaan, tolong pertanyaannya juga agak dilihat ya, jangan terlalu terbuka untuk menyebutkan nama seseorang. Nah, jadi sensibilitas itu memiliki peran yang besar dalam hidup manusia. Jadi penting sekali untuk bisa mendengarkan dan mengolah apa yang terjadi di sensibilitas. Nah, ini sebenarnya topik yang inti dari yang mau saya bicarakan pada hari ini ya. Jadi bagaimana sensibilitas itu benar-benar kita rasakan sebagai suatu peran besar. Ya, tanpa sensibilitas saya rasa mungkin kita akan menjadi robot ya, menjadi manusia yang tanpa perasaan, yang tidak bisa merasa. Jadi sensibilitas itu punya peranan besar, tapi sayangnya kadang-kadang kalau saya lihat, termasuk dalam hidup saya dulu, waktu mungkin kalau diambil dari waktu kuliah aja ya, waktu kuliah dulu, dari SD, SMP, terus SMA, terus kuliah, sedikit sekali waktu yang saya ingat
ketika saya diajarkan untuk bisa mendengarkan dan mengolah apa yang terjadi di sensibilitas. Dan sepertinya ini terjadi juga dengan banyak orang. Ya, jadi latihan untuk mendengarkan, untuk bisa tahu bahwa sensibilitas itu seperti apa, dan ternyata apa yang ada di sensibilitas itu bisa diolah. Misalnya, saya merasakan kecewa, bagaimana mengolah kekecewaan itu sebenarnya ada caranya. Terus kita juga tahu ada yang namanya luka, ya, luka batin. Bagaimana bisa sembuh dan sembuh dari luka batin itu juga ada. Nah, ini baru ketahuan. Saya baru tahu ini setelah saya udah dewasa. Setelah udah umur 30-an gitu, baru saya kenal tentang seperti ini. Dan kalau saya berandai-andai, kalau sampai sejak kecil saya udah bisa memahami ini kan, mungkin hidup akan berbeda ya, akan sangat berbeda sekali. Dan saya senang sih, kenapa? Karena di zaman sekarang tentang sensibilitas ini atau tentang disebutnya tentang kesehatan mental ya, tentang mental health itu udah lebih sadar, orang-orang udah lebih sadar tentang mental health itu udah lebih dini ya, lebih muda. Jadi dari SMA, dari kuliah itu orang udah banyak yang sadar tentang mental health ini. Nah, jadi kalau memang sensibilitas itu penting, bagaimana? Apa yang disebut mendengar? Jadi mendengar itu sederhananya kita bikin simple aja, yaitu dengan cara mengarahkan perhatian kita pada apa yang terjadi di dalam diri. Sesederhana itu. Ketika perhatian kita arahkan ke dalam diri, itu pada dasarnya kita sudah menemukan apa yang namanya sensibilitas di dalam diri kita ya. Banyak orang nyebutnya perasaan, tapi yang namanya perasaan itu kalau di bahasa Indonesia itu sudah mengalami degradasi ya, ada pengurangan nilai. Kadang-kadang perasaan itu udah dikonotasikan sebagai hal yang negatif. Misalnya ada orang yang pernah bilang, saya pernah dengar lah, kamu kok sekarang jadi perasa banget ya. Mungkin orang itu mau ngomong bahwa, kok kamu sekarang jadi mudah tersinggung gitu ya. Mudah tersinggung tapi dibahasakan dengan menjadi perasa banget gitu ya. Kayak sekarang ada yang namanya disebut baper. Ya. Baper itu kan sebenarnya konotasinya negatif, orang-orang yang terlalu mudah merasakan. Ya. Jadi terus saya sekarang kenal orang-orang yang namanya ada orang-orang yang punya kepekaan sensibilitas itu sangat tinggi sekali, disebutnya HSP, hyper sensitive person. Jadi dia benar-benar sensitif. Nah, jadi kenapa saya nggak menggunakan kata perasaan? Karena perasaan itu sudah dalam bahasa Indonesia tadi ya sudah nilainya sudah berkurang, bahkan sudah konotasinya negatif. Jadi saya mengambil kata sensibilitas. PRH pun dia mengambil kata sensibilitas karena sensibilitas ini lebih luas, nggak cuma hanya perasaan. Bisa ada emosi, ya, bisa ada intuisi, bisa juga kreativitas, itu bisa muncul di sensibilitas. Bisa juga kayak tadi ya, kalau di Katolik kita merasakan daya-daya Roh Kudus, itu kita rasakan di sensibilitas. Terus kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, itu juga bisa merasakan di sensibilitas. Kita bisa merasakan ada relasi yang akrab dengan Tuhan, itu bisa dirasakan di sensibilitas. Jadi sensibilitas itu suatu hal yang lebih umum, lebih general. Jadi nggak cuma hanya perasaan aja. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi ketika kita fokus pada nafas, ya, fokus aja sekarang pada nafas, rasain nafas masuk keluar gitu ya. Terus kita rasain tubuh, karena sensibilitas itu ada di dalam tubuh kita. Ketika tubuh kita mati, ya sensibilitas pun juga ikut nggak bisa kita rasakan. Nah, kita bisa rasakannya lewat tubuh. Kalau kita perhatikan nafas, terus kita rasakan tubuh, ya tubuh kita rasakan gitu ya. Kita rasakan kita ada di mana, keberadaan kita. Secara otomatis kita bisa merasakan sensibilitas itu ada dalam diri kita. Jadi sensibilitas itu nggak jauh, bahkan dekat banget. Asal kita jangan terlalu banyak berpikir aja. Jangan terlalu banyak berpikir, terus kita coba menenangkan pikiran kita, menenangkan diri, fokus pada nafas, keluar masuk, terus kita fokus pada tubuh, secara otomatis kita bisa mengakses, disebutnya mengakses sensibilitas. Saya pakai istilah mengakses, itu sederhananya seperti kayak kalau lagi handphone, kita mau mengakses internet,
kita menggunakan WiFi ya. Kita mengakses WiFi gimana caranya kita bisa connect, kita aktifkan si lambang WiFi itu, terus jadi si handphone kita akan berusaha untuk mengakses si WiFi itu. Nanti ada passwordnya gitu ya. Nah ini juga sama, untuk mengakses sensibilitas, kita perlu menenangkan pikiran, fokus pada nafas, dan kita merasakan tubuh, otomatis kita merasakan sensibilitas kita. Jadi ketika kita udah merasakan sensibilitas, apa yang terjadi di dalam diri itu akan jadi lebih kelihatan, akan lebih kerasa gitu ya. Nah, kita coba ya, kita coba. Sekarang teman-teman coba sekarang fokus pada sensibilitas. Jadi fenomena pertama adalah tentang resonansi ya, resonansi. Sensibilitas kita ini bisa beresonansi. Ini unik banget. Jadi fenomena beresonansi ini unik banget. Jadi ini yang menceritakan kenapa kadang-kadang kalau kita melihat video terus bisa tiba-tiba kita merasa sedih atau merasa bahagia. Terus kalau kita melihat foto-foto juga kita bisa melihat seperti itu. Nah, saya akan menampilkan beberapa foto. Setiap kali ada foto, nanti saya akan pause. Saya akan berhenti. Teman-teman coba rasain. Apa yang muncul di dalam sensibilitas pada saat melihat foto itu. Ya. Jangan berpikir, maksudnya jangan berpikir gini, nanti misalnya ada foto kapal, gitu ya, ada foto kapal. Jangan dipikir, wah kapal ini bagus ya, gitu ya. Oh, kapal ini ternyata mahal ya, gitu. Kita jangan menggunakan pikiran, tapi kita fokus ke tubuh, dan kita rasakan sensibilitas, dan kita rasakan sensibilitas kita bergetar. Jadi pada waktu lagi melihat gambar nanti sensibilitas kita bergetar. Dan ketika sensibilitas kita bergetar, kita coba kasih nama. Apa yang saya rasakan sekarang, gitu ya. Sekarang, bukan kemarin, bukan nanti, karena fotonya kan kita lihat sekarang. Apa yang saya rasakan sekarang. Ya. Kita coba ya. Gambar pertama. Ini. Coba. Dengan melihat gambar ini, ya, rasakan tubuh, rasakan sensibilitas kita. Apa yang muncul di sensibilitas kita sekarang, saat ini, yang dirasakan ketika melihat foto ini. Coba, kalau ada yang bisa sharing, langsung aktifkan, langsung di-unmute, terus langsung bilang bahwa, oh saya merasakan ini, oh saya merasakan ini. Apa yang hidup di dalam sensibilitas itu tinggal diekspresiin dalam kata-kata. Silahkan dicoba. Happy, damai. Damai, happy. Oke. Kalau saya, yang hidup dalam diri saya merasa kasihan. Ya, merasa kasihan. Saya melihat si kerbaunya yang dicucuk hidung dan matanya yang melotot itu kayak kasihan. Itu yang hidup dalam diri saya. Ada lagi yang lain? Kita coba gambar berikutnya ya. Indahnya hidup ini. Oke. Yang tadi. Ya, yang tadi. Nah, kalau yang ini. Ganteng kok buas ya? Ganteng. Ya. Keindahan ciptaan Tuhan. Kalau saya merasa ada ketegasan ya, merasa dalam diri muncul tegas. Indah tapi menakutkan. Iya, takut ya. Takut, ngeri ya. Ngeri. Kita coba lagi ya gambar selanjutnya. Gunung meletus. Ya, itu gunung meletus fotonya, tapi apa yang terasa di dalam? Ketika melihat ini, yang terasa di sensibilitas apa? Mengerikan. Indah tapi mengerikan. Takut ya. Kenapa, Cilena? Takut lihatnya jadinya.
kayak api gitu. Takut ya. Mengerikan ya. Kalau saya ketika saya fokus ke kapal itu, saya merasakan kayak ada rasa ngeri ya kalau dari kapal itu ya. Rasa ngeri. Tapi terus muncul dalam pikiran saya mulai bertanya, kok orang itu berani ya? Gitu ya. Apa pakai kapal deket-deket yang lagi gunung berapi itu. Iya. Jadi ada dua macam. Jadi di sensibilitas muncul ngeri, tapi kok di pikiran saya muncul pertanyaan, itu orang berani banget ya gitu. Jadi pikiran saya Kalau dari jauh kelihatan indah sekali, Remi. Tapi nggak iya, tahu kalau lebih dekat. iya, dari jauh kerasa. Seram, dekat. Kalau melihat foto ini bisa melihat indah, mungkin ada kepekaan ya, ada kepekaan terhadap sesuatu yang fotografi atau ada kepekaan terhadap. Jadi sensibilitas kita itu bisa bereaksi sesuai dengan kepekaan kita. Ya mungkin kalau saya peka terhadap alam, jadi melihat sesuatu yang alam seperti kayak gini, saya merasa indah. Tapi ada juga yang mungkin nggak peka sama alam, gambar ini biasa-biasa aja. Gitu. Kita coba foto berikutnya ya. Nah ini. Happy lah. Saya langsung lihat ini ya, kayaknya happy banget anak-anaknya. Jadi itu ya. Ceria banget gitu. Ceria banget. Jadi unik banget ya. Sensibilitas kita itu benar-benar kayak itu. Kalau teman-teman bisa ingat gong ya, gong. Ketika dipukul dia akan beresonansi, akan bunyi gong gitu ya. Kita juga sama ketika melihat sesuatu tuh sensibilitas kita bisa ikut beresonansi. Nah, itu uniknya sensibilitas seperti itu. Jadi makanya penting sekali kalau mau berdoa dengan khusyuk, penting sekali untuk nyari tempat di mana sensibilitas kita bisa beresonansi dengan damai dan tenang, dan sensibilitas kita bisa diarahkan ke Tuhan ya. Jadi memilih tempat yang tepat itu penting karena masalah resonansi ini gitu ya. Nah, resonansi kalau misalkan kita mau bikin acara makan-makan keluarga gitu ya, misalnya lagi tahun baru bikin makan-makan, gimana caranya supaya makan-makan ini asik ya. Kita bikin suasananya yang asik, jadi orang yang hadir nanti sensibilitasnya ikut beresonansi dengan keasikan itu ya. Nah terus ini menarik nih, apa yang muncul? Cinta. Cinta ya. Kasih. Coba kasih ada yang ibu. merasakan. Kenapa? Kasih ibu. Kasih ibu. Kalau saya membayangkan saya ingin peluk mama itu. Kalau saya membayangkan ini, saya ingin peluk mama saya kayak gitu. Saya muncul dalam diri saya malah kangen ya, ada rasa kangen. Iya makanya, ingin peluk mama saya kayak gitu. Soalnya mama kan udah almarhum 10 tahun yang lalu, jadi ada kangen lah. Terus ada apa ya, totalitas anak itu kalau udah memeluk mamanya tuh mereka tuh totalitas benar-benar menyerahkan diri, itu kerasa banget. Totalitas dalam diri anak tuh bisa kerasa. Nah ini, jadi kita bisa beresonansi positif, bisa beresonansi juga negatif loh ya. Jangan salah. Kita bisa beresonansi positif, bisa beresonansi positif negatif juga. Kalau melihat sesuatu yang kayak gini, ngeliat ada anak sedih gitu ya, apa yang dirasakan? Kecewa, marah. Kasihan ya. Iya, anak ini lagi nggak suka sesuatu nih. Kalau saya rasa, kalau hidup jadi dia ngambek. cemberut. Jadi ya cemberut. Kasihan ya, jadi anak ngambek itu ada kekecewaan yang terbangkitkan juga dalam diri saya. Jadi saya jadi ingat masih kecil kecewa juga, itu bukan hal yang gampang ya buat anak-anak ya. Nah, kalau ini gimana? Kasihan. Kasihan. Ya.
Rasanya menatap masa depan tuh rasanya nggak tahu suram apa enggak ini kayaknya mah. Tapi yang dirasakan sama Tante apa? Dirasakan apa? Kita bisa punya penilaian terhadap gambar, tapi apa yang dirasakan dalam diri? Nggak enak aja. Nggak enak ya. Nggak enak. Yang hidup dalam diri saya malah tenang ya. Nah ini Wow, bebas. Ya, bebas ya, cantik sekali. cantik ya. Ya jadi tadi kita sudah melihat ya. Itu fenomena yang pertama, sensibilitas itu jadi dia bisa bergetar. Ya. Jadi jangan aneh kalau nanti hari ini menjumpai satu peristiwa atau ketemu sama orang, ketemu sama teman-teman, terus sensitivitas kita jadi bereaksi. Nah, kemampuan berikutnya, fenomena berikutnya, sensibilitas kita adalah dia bisa merekam dan memunculkan ulang. Ya, itu ini bisa terjadi. Coba ya, coba ingat satu peristiwa masa lalu yang berarti atau bermakna, lalu rasakan apa yang dirasakan saat ini. Nah, sekarang saya coba bagi ke, ini belum pernah nih, ini baru pertama kali nyoba breakout room. Ini ada 14 orang. 14 orang ini saya akan bagi ke 5 ruangan ya. Nanti teman-teman akan ada invitation, akan ada undangan. Anda diundang masuk ke dalam ke dalam breakout room. Nanti klik OK ya, klik. Ya. Cobain ya. Jadi nanti Oke, ada 5 kelompok. Ada 2 kelompok yang bertiga. Nanti di kelompok apa peristiwa masa lalu yang berarti, yang bermakna, lalu rasakan apa yang dirasakan saat ini. Nah, jangan khawatir kalau yang di kelompok kecil, kalau yang di breakout room itu nggak akan kerekam. Ya, yang kerekam cuma hanya yang di sini aja, yang kerekam hanya di breakout room. Jadi kalau di breakout room teman-teman bisa cerita lebih bebas. Ya, coba. Udah ada undangannya? Kalau ada undangan tinggal join. Oke. Udah balik ya? Udah balik. Emi, ya gimana? Kok kita cuma duaan sama Jigyok? Iya, tadi berduaan. Iya, itu namanya breakout room. Iya, saya ngerti break. Kok orangnya cuma duaan, bukan 4, 2 gitu. Oh, iya karena saya baginya tadi bagi 5 kelompok. Oh, bagi 5 kelompok jadi berdua. Soalnya kalau kadang-kadang kalau kita udah sharing ya 5 menit itu nggak kerasa. Kalau berempat 5 menit, kalau cuma 10 menit nggak cukup. Ya. Iya. Tadi saya bertiga. Iya, ada yang bertiga. Kalau bertiga tuh desa-desakan lah. Tapi kesempatan kita sampai ngitung kalau 4 room paling tidak ada 3 orang. 3 orang yang ada 3 gitu sampai saya ngitung begitu. Aduh. Remi gitu. Sorry ya, tadi saya nggak jadi Remi sama satunya lagi saya siapa nggak tahu itu yang jadi nggak bisa sharing. Maaf ya. Nggak apa-apa. Santai. Ini kan kita ya mesti kita santai aja gitu ya. Jadi kalau ada salah ya nggak apa-apa. Iya. Nah itu tadi ya. Ini nih menarik loh. Sensibilitas itu bisa merekam dan memunculkan lagi. Jadi ketika kita mengalami sesuatu di masa lalu, itu kerekam di sensibilitas kita, baik itu negatif maupun positif, dan bisa kita rasakan lagi saat ini ketika kita mengingat lagi kejadian itu. Ya. Jadi teman-teman perlu ingat, oh ini salah satu bagian dari fungsi sensibilitas. Dia bisa merekam dan bisa memunculkan kembali gitu ya. Nah, fungsi berikutnya, sensibilitas itu bisa bergetar ya. Kalau tadi bisa bergetar terhadap gambar yang di luar, kalau sekarang bisa bergetar dan dia bisa menyampaikan suara dari hati nurani yang terdalam. Ya. Ada nggak teman-teman punya pengalaman merasakan suatu ketenangan atau kedamaian waktu membuat keputusan?
terasa bahwa keputusan itu memang baik. Jadi hati nurani itu kayak semacam kayak ada kompas di dalam diri kita, kayak ada kompas, kayak ada apa? Petunjuk ya, petunjuk. Kalau di laut itu ada yang namanya mercusuar ya. Mercusuar itu kan dia ngasih lampu yang sangat terang ya, supaya dia bisa menjadi apa? Petunjuk buat kapal-kapal yang lain untuk bisa berjalan, untuk bisa khususnya dalam kondisi lagi kabut ya. Kalau lagi kabut itu kan kapal kadang-kadang dia kalau melihat mercusuar itu dia bisa dapat petunjuk. Nah, di dalam diri kita hati nurani yang terdalam itu juga seperti itu. Dia berfungsi seperti kayak petunjuk. Ada suara dari dalam yang bisa kita rasakan, bukan didengar karena itu bukan di luar. Hati nurani itu kan ada di dalam, jadi kita bisa rasakan. Teman-teman punya nggak punya pengalaman, ada satu pengalaman bisa merasakan ketenangan atau kedamaian waktu membuat keputusan? Misalnya lagi melakukan sesuatu, saya pernah lagi melakukan sesuatu, terus tiba-tiba kerasa ini kayaknya salah, apa yang saya lakukan ini kayaknya salah. Terus udah gitu saya diam, saya mencoba merefleksikan apa yang salah dan ternyata benar ada yang salah. Jadi kadang-kadang kayak ada petunjuk yang spontan dari dalam diri. Kalau lagi ngambil keputusan juga kerasa, ini keputusan kerasa damai, ini kerasa yakin gitu ya. Meskipun untuk menjalani keputusan itu nggak mudah. Misalnya contohnya, saya kenal ada satu suami istri ya, terus mereka relasinya lagi nggak bagus lah, relasinya lagi nggak bagus. Terus masing-masing itu memutuskan untuk oke, kita pertahankan rumah tangga kita gitu ya. Nah, di dalam keputusan itu meskipun nanti ngejalanin itu nggak gampang, tapi terasa kayak ada keyakinan, terasa kayak ada kedamaian, terasa kayak ada ketenangan dalam menjalankannya. Kalau saya sendiri waktu mau mengambil keputusan ya, ada ngambil keputusan tentang waktu Januari kemarin istri saya terdiagnosa kanker payudara. Itu kan suatu hal yang sulit gitu ya. Untuk memutuskan, untuk menjalankan, itu seperti kayak ada ketenangan dari dalam diri. Keputusan-keputusan, oke, kita pindah dokter, oke, kita pilih ini, kita pilih itu, kita pilih. Jadi ada banyak keputusan yang kerasa muncul itu menenangkan. Teman-teman punya nggak perasaan seperti itu? Kalau punya, itu adalah suara dari hati nurani yang terdalam yang bisa dirasakan di sensibilitas. Ya. Jadi kita bisa merasakan suara dari hati nurani yang terdalam itu lewat sensibilitas. Saya balik lagi ya, kita coba share di breakout room lagi ya, di breakout room supaya bisa lebih private. Nah, karena breakout room ini dia akan otomatis. Jadi si Zoom itu dia akan otomatis memilih orang gitu ya. Nanti dia akan bagi sekarang saya akan bagi kelompoknya lebih kecil, nggak apa-apa. Jadi nanti ada yang berdua, ada yang bertiga ya. Silakan di kelompok nanti tolong di-sharingkan seperti apa sih merasakan suara dari hati nurani yang terdalam. Ya, silakan. Oke, kita teruskan ya. Ya, jadi ini menarik. Ini baru kali ini kita bikin ini kita ada sharing room. Rasanya gimana? Cukup nggak waktu di breakout room? Kurang ya? Cukup, Remi. Cukup. Yang kurang. Kalau cuma berdua, bertiga cukup. Ya, benar. Jadi sensibilitas itu unik ya. Jadi itu sensibilitas itu pegang peranan banget, khususnya kalau kita serius ya di dalam membina spiritual gitu. Kayaknya saya sih udah bisa berkesimpulan nggak mungkin kita bisa membangun spiritualitas kita kalau kita nggak mau mendengarkan sensibilitas, kita nggak mau merasakan gitu ya. Nah, ini ada juga nih fenomena sensibilitas kita bisa bergetar juga dan merasakan dorongan yang spontan ya. Kalau di gambar yang tadi ada yang namanya hakikat diri, sensibilitas itu kita bisa merasakan.
Contoh ya, misalnya ini di dalam diri, ketika saya ini biasanya dorongan spontan itu mudah kelihatan kalau kita ngelihat di dalam relasi ya, misalnya relasi dengan teman, dengan anak, dengan orang tua, dengan pasangan. Kadang-kadang ada suatu tindakan spontan yang positif. Ya, tindakan spontan. Jadi tindakan disebut spontan itu kadang-kadang apa yang dirasakan di sensibilitas itu nggak terlalu disadari. Ya, jadi spontan itu sesuatu yang belum disadari. Misalnya, saya pernah waktu itu lagi naik angkot, terus udah gitu secara spontan, waktu saya naik angkot, saya lihat di pinggir jalan itu ada orang yang pakai kursi roda. Ya, terus udah gitu dia mau nyebrang jalan susah, padahal waktu itu saya belum tujuan saya, jadi akhirnya saya minta ke supir angkotnya tolong saya berhenti kiri, itu saya berhenti di situ, terus saya bantu. Itu suatu tindakan spontan, nggak dipikir, nggak apa, suatu spontan aja langsung saya minta tolong di stop ke pinggir gitu ya. Nah, suatu hal yang spontan seperti ini sebenarnya kita merasakan sesuatu di sensibilitas ya. Kadang-kadang sensibilitas itu dia bergetar, ada dorongan dari hakikat diri, kita langsung bertindak tanpa berpikir. Nah, ini ada satu fenomena yang unik juga. Mungkin teman-teman pernah punya pengalaman seperti ini juga ketika punya akses, membuka akses ke sensibilitas, merasakan, terus ada tindakan-tindakan positif yang spontan. Contoh lain misalnya kalau lagi dalam pesta, lagi apa? Kumpul-kumpul kan biasanya ada makanan, terus udah gitu ada juga minumannya, terus ada acaranya. Kita kan sering bikin acara seperti itu ya di gereja maupun di rumah dengan keluarga. Kadang-kadang secara spontan kita ngebantu, secara spontan kita melakukan sesuatu. Nah, spontanitas seperti ini yang salah satu fenomena juga terjadi di sensibilitas ya. Itu. Nah, berhubung melihat waktu, ini kita lewat. Remi, tanya sebentar boleh? Boleh, silakan. Nah, gini Remi, kan tadi Remi bilang, coba ayo sensibilitas kita untuk masa yang dulu, masa itu bisa teringat lagi apa gitu ya, betul kan? Nah, tapi kalau gitu ya Remi ya, kalau gitu kalau sensibilitasnya suruh inget gitu, kan kita juga bisa menghadirkan hal-hal yang membuat kita marah dan kita padahal sudah memaafkan, tetapi seakan-akan diingatkan kembali gitu loh. Iya, benar. Kan sebel gitu. Nah, gitu. Pertanyaan ini nyangkutnya ke sini nih. Sensibilitas bisa bergetar dan menderita, ya. Nah, ini satu hal yang kita juga mesti terima ya. Resikonya kita mau merasakan buah-buah roh, mau merasakan hal yang positif, tapi karena kita punya sensibilitas, kita juga bisa menderita, ya. Nah, ini kan juga sudah mengampuni, mengampuni. Tapi kenapa keluar lagi? Kan sudah diampuni. Iya, karena jadi gitu, jadi penderitaan masa lalu itu kerekam dalam diri kita, dan penderitaan seperti ini tuh nggak akan tiba-tiba hilang gitu. Dengan mengampuni aja dia tidak akan tiba-tiba hilang. Perlu ada proses yang namanya disebutnya adalah healing atau sembuh gitu ya. Jadi ketika dulu kita pernah terluka, nggak langsung senantiasa ketika kita mengampuni langsung lukanya tiba-tiba hilang itu enggak, hampir sama kayak badan. Begitu badan luka kan begitu kita obati dia akan berangsur-angsur sembuh gitu ya. Nah, kalau sensibilitas juga sama ketika kita coba untuk mengampuni, itu artinya kita sedang mencoba untuk menyembuhkan sensibilitas kita. Tapi bukan artinya nanti hilang si perasaannya, enggak, karena dia merekam gitu ya. Kejadian ini bisa terasa lagi. Jadi penderitaan itu bisa kita rasakan lagi di saat ini padahal penderitaannya dari masa lalu. Itu adalah bagian dari kehidupan manusia ya. Namanya kita manusia, kita bisa menderita lagi meskipun itu udah terjadi lama. Nah, sekarang bagaimana aku mengatasinya? Itu kan pertanyaannya sebenarnya itu ya. Bagaimana mengatasi penderitaan yang muncul saat ini? Kalau keinget-ingat lagi yang masa lalu ya, itu kan sebenarnya pertanyaan itu penting ya. Benar ya? Remi, aku mau tanya Remi. Saya coba bahas ya. Sebenarnya sensibilitas itu bagus enggak Remi? Sensibilitas itu bagian penting dari manusia, nggak mungkin bisa dihilangin. Cuma jangan terlalu ya mungkin ya.
Jadi sensibilitas itu adalah bagian penting. Contohnya misalnya kayak tubuh. Tubuh itu kan bagian penting ya. Karena kita punya tubuh, kita bisa makan, bisa minum, bisa merasakan gitu kan ya. Sensibilitas itu bagian penting juga. Jadi kita perlu bisa mengolah ya, namanya mengolah itu gitu ya. Jadi ketika kita menderita, kita bisa bereaksi. Nah, cara yang bukan cara ya. Untuk sederhananya, ketika kita menderita, kita bisa pilih reaksi yang mau kita apa ya? Ungkapkan. Kadang-kadang reaksi ini spontan, tapi reaksi yang mau kita ungkapkan kita bisa pilih sebenarnya. Jadi kita punya kehendak bebas. Kalau Tante Oli itu kita ingat ya, ada kehendak bebas untuk memilih reaksi yang kita punya. Coba ketika kita menderita, apakah aku memilih untuk menerimanya, atau memilih untuk mengeraskan diriku, atau memilih untuk menyalahkan orang lain, atau memilih untuk nggak mau dengar meskipun menderita, biarin aja, saya nggak mau tahu lah, pusing gitu ya. Atau memilih, atau aku jadi emosional ketika menderita, aku jadi marah-marah, jadi kita memilih bereaksi seperti itu. Atau kita memilih untuk lari ke kompensasi, misalnya kita menderita terus ya udah terus jadi tidur, nggak mau bangun karena takut, karena nggak mau, udah jadi tidur aja. Atau kalau nggak lari ke kompensasi makan gitu ya, atau lari ke kompensasi olahraga berlebihan, lari ke kompensasi kerja berlebihan gitu ya. Itu kompensasi. Apakah aku lari ke kompensasi atau apakah aku meragukan diri? Jadi pada waktu ada penderitaan itu aku meragukan diri, atau sembunyi di self image. Jadi misalnya udah aku nggak mau lihat sensibilitas yang menderita, kan aku orangnya baik, kan aku sudah begini, kan aku sudah begini. Jadi kita sembunyi di balik gambaran diri, nggak mau dilihat penderitaannya. Atau aku menyalahkan diriku sendiri, aku menyalahkan nasib, menyerah atau putus asa. Ya, jadi sensibilitas itu kalau kita bereaksi dan itu menderita, kita perlu bisa memilih reaksi yang memang muncul, yang reaksinya seperti apa kita bisa muncul. Nah, kalau kita menderita, reaksi yang menurut pengalaman saya yang paling bisa membantu adalah dengan menerima ya. Menerima bahwa penderitaan ini ada, bahwa penderitaan ini dalam diri saya ada, diterima, dan ketika penerimaan itu bisa membuka peluang, membuka opportunity ya, membuka kesempatan untuk kita bisa berdamai ya, berdamai, istilahnya berdamai itu jadi penderitaan itu ada karena sesuatu gitu ya, dan karena sesuatu itu sebenarnya kalau kita terus menyalahkan sesuatu itu, kita jadi disebutnya apa ya, kalau berdamai itu, kalau ada, saya ambil contoh aja ya, contoh ada satu kejadian, ada seorang anak yang dari kecilnya itu hidup di dalam kekangan orang tua, orang tuanya mengekang gitu ya, bahwa kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, kamu harusnya ini, harusnya ini, harusnya itu. Dia hidup dalam kekangan itu. Nah, ketika si anaknya itu mau mencoba mengikuti apa yang baik menurut dia dan itu bertentangan dengan orang tuanya, dia mendapatkan penderitaan. Dia menderita bahwa dia nggak bisa menjadi dirinya sendiri, itu dia menderita. Dia nggak bisa memutuskan, itu dia menderita. Nah, penderitaan ini ke bawah terus ya. Nah, jadi akhirnya karena penderitaan ini ke bawah terus dalam dirinya, relasi dengan orang tuanya jadi nggak terlalu baik. Setiap kali ada perbedaan pendapat, jadinya bawaannya jadi lebih banyak marah. Nah, suatu saat dia menerima nih, oke, saya menerima bahwa dalam diri saya ada satu penderitaan karena saya merasa tidak bisa mengambil keputusan di depan orang tua gitu ya. Nah, ketika dia menyadari itu, dia mulai menyadari bahwa sebenarnya di dalam diri dia ada satu kemampuan, ada satu dorongan untuk mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi bahwa penderitaan itu suatu hal yang biasa dan suatu hal yang normal ketika dia ada satu dorongan untuk mau mengambil keputusan sendiri dan terus nggak sesuai dengan orang, dan itu adalah muncul penderitaan. Jadi penderitaan itu suatu hal yang biasa. Jadi bukan suatu hal yang perlu dihindari ya. Misalnya kayak olahraga, kita olahraga terus pegel otot-otot, itu kan sebenarnya penderitaan. Tapi kan nggak. Halo. Hilang, Rem.
Remi hilang. Halo. Iya, hilang. Halo. Wah, putus. Remi hilang. Kalau kita melakukan baru. Oke, maaf tadi putus. Sekarang udah balik lagi belum, Diki? Udah. Udah ya. Lanjut. Oh, jadi itu kira-kira menjawab nggak, Cilani? Iya. Jadi kita mesti jangan pakai itu semua yang tadi ditulis ya. Oh, jadi pemberitaan itu enggak, harusnya pakai yang satu, aku menerima ya. Ya, Rem. Itu harusnya itu. itu. Di sensibilitas pada dasarnya kita nggak bisa hindari. Ya, jadi kalau kita jadi ketika penderitaan itu kita tahu bahwa penderitaan itu adalah bagian dari bentar, ini putus-putus. Bagian dari hidup. Bagian dari hidup, ya udah, itu kayak misalkan olahraga jatuh pasti sakit ya. Kalau kita jatuh nggak sakit kan ya bukan orang gitu ya. Kalau kita nggak makan lapar gitu ya, itu udah suatu hal yang biasa sebenarnya. Harus diterima dan dijalanin ya, Rem. Jadi kalau kita tolak malah kita akan jadi terlibat sakit ya. Tambah sakit. Malah baru ya. Waduh, agak ini putus-putus. Putus-putus ya. Bagus sekali, Remi. Jadi mendengarkan hati itu apa? Kesimpulannya mendengarkan hati itu adalah kita peka terhadap getaran positif di sensibilitas yang berasal dari hakikat diri atau hati nurani terdalam. Jadi mendengarkan hati itu sebenarnya itu, kita peka. Tapi jangan salah, ketika kita peka terhadap getaran positif, kita juga akan peka terhadap getaran negatif ya. Jadi perlu diolah dan diterima bahwa getaran negatif itu suatu hal yang biasa di sensibilitas. Jadi harus diseimbangkan antara positif dan negatif. Enggak juga? Enggak juga, bahwa positif sebenarnya kan yang namanya negatif positif itu kan cara kita membedakan jelek dan buruk ya, benar nggak? Padahal sebenarnya semua getaran itu sama, sensibilitas kita akan bergetar. Jadi sebenarnya kita nggak perlu bedain bahwa itu positif atau negatif. Kadang-kadang ketika misalkan contoh, saya orangnya senang teratur, ya, senang teratur, senang kerapihan. Ketika ada di lingkungan yang tidak teratur, sensibilitas saya akan bergetar negatif gitu. Jadi sensibilitas kita akan bergetar sesuai dengan siapa kita. Pada saat kejujuran itu adalah penting buat kita, ketika ada orang yang nggak jujur, kita akan merasa nggak enak gitu. Reaksi ya, keras gitu ya. Tapi bukan artinya orang itu yang salah, tapi karena kita itu senang kejujuran. Karena kita senang kejujuran, ada ketidakjujuran, kita akan bereaksi negatif. Jadi tetap harus diolah ya, Remi ya? Tetap harus diolah, jadi jangan dibiarkan ya. Ya, terima kasih banyak, Remi. Sama-sama. Jadi apa yang kita pelajari, sensibilitas itu bagian penting dari hidup manusia. Ya, terus mendengarkan sensibilitas artinya kita memperhatikan dua buah dunia. Jadi kalau sensibilitas itu membuat kita bisa melihat dunia luar dan bisa melihat dunia dalam. Jadi yang disebut mendengarkan hati adalah terjadi ketika kita memperhatikan sensibilitas dan kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam diri kita. Lalu sensibilitas bisa menderita juga seperti tubuh dan penting untuk memilih bagaimana kita bereaksi sewaktu penderitaan itu dirasakan. Jadi penderitaan itu adalah bagian dari kemampuan sensibilitas yang bisa bergetar ya. Nah, terus peka terhadap sensibilitas artinya juga rendah hati untuk menerima segala hal yang ada di sensibilitas, maupun positif maupun negatif. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa nerima hal yang positif yang dia rasakan di sensibilitas karena dia malu gitu ya. Ayo kamu kan orangnya bisa memimpin atau bisa mengajar. Ayo sok kamu coba mimpin atau ngajar. Enggak, saya nggak bisa, saya nggak mau. Karena dia merasa malu, dia jadi menolak bagian penting dari dirinya dia bahwa dia bisa ngajar. Nah, terus jadi ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah hal yang menghambatku untuk menerima apa yang terjadi di sensibilitas? Nah, pertanyaan ini bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk dibawa ke besok-besok gitu ya. Jadi
Apa sih yang menghambat saya untuk bisa menerima apa yang terjadi di sensibilitas? Ini pertanyaan ini bagus kalau kita bisa tahu apa yang menghambat saya dan kita coba untuk mengatasinya. Apa yang muncul di sensibilitas akan lebih banyak. Nanti teman-teman akan jadi lebih peka terhadap daya-daya Roh Kudus itu nanti akan menjadi peka. Apa yang terjadi di sensibilitas akan jadi peka gitu ya. Tapi kalau kita terus-menerus mempertahankan apa yang menghambat, kepekaan ini jadi berkurang. Saya kasih contoh, satu hal yang menghambat adalah keraguan. Ketika kita ragu apa yang kita rasakan gitu ya, kita punya banyak keraguan itu menghambat, kita bisa jadi terhambat untuk menerima apa yang terjadi di sensibilitas. Ya, itu dari saya. Ada 10 menit lagi, silahkan mau diisi apa terserah, mau tanya atau mau kita tutup dengan doa juga boleh. Terima kasih teman-teman punya kesabaran untuk mengikuti penjelasan ini. Terima kasih banyak, Remi. Bagus sekali. Bagus sekali. Remi, mau tanya lagi. Ya. Misalnya gini ya, sensibilitas yang bergetar yang membuat orang menderita, itu ya, kalau misalnya begitu keluar, ya, seperti Tante Oli ngomong, Bu Oli ngomong, langsung dipentung-tung supaya nggak keluar, dimasukin aja terus gitu. Boleh nggak? Atau harus tetap diolah, apa begitu keluar, ditutup, dipukul gitu, ularnya gitu loh. Atau itu tergantung kasus, tergantung. Jadi keputusan itu ada di masing-masing. Jadi masing-masing boleh memutuskan apakah ketika kalau saya menderita, saya biasanya saya akui, saya rasakan, terus saya biarkan keluar, ya. Saya biarkan keluar, tapi keluarnya bukan dalam hal yang merusak, tapi keluar, misalnya saya keluarkan dalam bentuk lukisan, gambar, gitu ya. Terus kadang-kadang saya keluarkan, benar-benar diakui penderitaan itu, gitu. Kadang-kadang penderitaan itu kerasa sakit di tubuh, gitu ya, di dada atau di pundak, gitu ya. Dibiarkan aja dia keluar, gitu. Ketika dia dibiarkan keluar, dia akan berkurang, itunya apa sih penderitaannya. Tapi ketika sama kita disimpan, berusaha untuk ditahan, berusaha untuk ditolak, dia makin lama makin kayak mengkel gitu, kayak makin kuat gitu, kayak makin membatu. Membatu jadi sampai waktunya meledak ya. Suatu waktu bisa meledak ya. Jadi lebih baik yang awal ya. Remi. Ya. Bukankah yang namanya kepahitan itu kalau kita sudah mengampuni, kita cerita, kita nggak akan merasakan sakit lagi. Kalau kita masih merasakan sakit, berarti kita luka itu belum sembuh. Oke. Jadi gini, yang konsep orang luka itu biasanya untuk sembuh ya. Luka itu disembuhkan. Nah, pertanyaan saya, apakah benar luka di tubuh bisa sembuh total? Enggak sih, memang. Enggak pernah. Jadi tidak ada pernah yang namanya manusia itu namanya sembuh total. Contoh misalnya, kadang-kadang ada yang nggak bisa sembuh. Contoh mata minus plus sama plus bisa benar-benar hilang kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Ada beberapa hal yang di tubuh juga ketika itu terjadi kita nggak bisa hilangin loh. Misalnya contoh paling itu mata paling gampang kan kelihatan kayak gitu ya. Terus kedua, misalnya rematik bisa sembuh nggak? Nggak bisa. Ada hal-hal yang nggak bisa sembuh loh. Jadi kita Remi, apa bukan karena kita hidup terus berlanjut, jadi kita masih tetap bisa terluka? Atau itu luka yang lama ditambah, atau luka yang baru? Karena gini, Ci, jadi itu luka baru bisa ya. Tapi gini, kita terluka itu karena ada sesuatu ya. Jadi luka itu bukan selalu kalau misalkan badan kena pisau misalnya kan terluka ya, kena pisau. Tapi kalau di sensibilitas itu nggak ada tuh yang namanya pisau tuh nggak ada. Di sensibilitas itu kita bisa terluka karena kita punya kebutuhan, ya. Karena kita punya kebutuhan, jadi setiap orang terlukanya bisa macam-macam. Saya bisa terluka karena nggak diakuin sama orang. Ada orang terluka karena nggak didengar. Ada orang terluka karena nggak disayang. Bisa macam-macam. Karena kita punya kebutuhan, dan ketika nggak dapat kebutuhan itu, kita menderita. Kalau menderita dan kita nggak ngerti kenapa saya menderita, kita bisa frustasi kan ya.
frustasi yang berkepanjangan itu yang bisa membuat luka. Jadi luka itu bukan terjadi ketika kita menderita terus langsung terluka. Enggak, manusia itu enggak selemah itu. Manusia itu kuat. Jadi ketika kita menderita, enggak langsung terjadi luka. Ketika kita menderita, kalau kita bisa menerima dan kita bisa mengakuinya, itu enggak akan jadi frustasi. Ketika manusia enggak frustasi, dia tidak akan terluka. Jadi luka itu terjadi ketika dia enggak paham kenapa saya terluka dan kenapa saya frustasi, sampai akhirnya dia jadi karena nggak ngerti, jadi penderitaan itu ada terus dalam diri dia. Tapi kalau dia ngerti terus kenapa, terus dia melepaskannya dan dia membebaskan dirinya, melepas gitu ya, menerima dan melepas, itu nggak akan jadi frustasi, nggak akan jadi luka. Jadi luka yang baru bisa dihindari. Oke, terima kasih. Oke, itu penjelasan yang paling bisa saya lakukan. Kalau butuh penjelasan lagi, sepertinya kita perlu ngobrol secara personal. Intinya tetap harus menerima ya. Iya, penerimaan. Jadi penerimaan itu penting banget. Kita tahu itu penderitaan atau itu buka. Ya udah, memang harus ada. Memori kita kan nggak pernah bisa hapus ya, Rem. Jadi diterima aja. Ketua pas kita kepikiran, ya udah diterima, dianggap aja itu udah lewat masa lalu gitu aja gitu ya. Nah, beruntung kita di Katolik kita bisa berdoa ya, beruntung kita di Katolik itu secara spiritual kita bisa berdoa, bisa beriman, kita bisa merasakan relasi dengan Tuhan, dengan Yesus gitu ya. Dibantu dengan spiritual seperti kayak gitu, doa segala macam, penerimaan penderitaan ini jadi lebih mudah gitu ya. Iya. Lebih ringan ya mungkin ya. Lebih ringan ya, lebih ringan. Ya, mungkin segitu aja. Ini udah jam 11. Mungkin boleh ditutup dalam lagi. Len aja, Len. Si Lena minta tolong, katanya si Uli ada tamu. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami boleh banyak belajar. Engkau telah memakai hamba-Mu Remi untuk memberi paparan pengajaran bagi kami, sehingga kami boleh makin terbuka, makin mengerti akan sensibilitas. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun kami dalam kehidupan kami. Kami boleh berjalan tetap bersama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk pengajaran hari ini. Dan saatnya kami akan berpisah satu sama lain. Biar Engkau tetap menyertai kami ya Bapa untuk sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Remi. Terima kasih Remi. Terima kasih Remi. Terima kasih Remi. Terima kasih Thank you Remi. Thank you. Bye all. Ketemu minggu depan. Iya, sampai minggu depan.